Halo, Assalamualaikum Kak. Kali ini di video ini saya akan membahas tentang cohort ya, mungkin garis-garis besar yang bisa jadi nanti pada saat Kakak ujian itu masuk di soal ujian. Oke, kita lihat saja mulai untuk membahasnya. Nah, di sini cohort itu berasal dari kata cohort yang berarti suatu proses pengamatan prospektif, survei prospektif terhadap suatu objek ataupun subjek. Register cohort ibu merupakan sumber data pelayanan ibu hamil dan bersalin, serta keadaan atau risiko yang dipunyai oleh ibu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah kesehatan ibu dan neonatal yang terdeteksi di rumah tangga dan datanya teridentifikasi dari data bidan. Jenis register cohort itu ada apa saja? Ya, register cohort itu terdiri dari register cohort ibu yang merupakan sumber data pelayanan ibu hamil dan bersalin serta keadaan atau resiko yang dipunyai ibu yang diorganisir sedemikian rupa yang pengkoleksiannya itu melibatkan kader dan dukun bayi di wilayahnya. Setiap bulan yang mana informasi pada saat ini lebih difokuskan pada kesehatan ibu dan bayi baru lahir tanpa adanya duplikasi informasi. Kemudian ada register cohort bayi yang merupakan sumber data pelayanan kesehatan bayi termasuk neonatal. Kemudian ada register cohort balita yang merupakan sumber data pelayanan kesehatan balita umur 12 bulan sampai dengan 5 bulan. Nah, di sini ada salah satu register cohort ibu ya. Sebagai contoh, yang kita lihat di sini ada petunjuk pengisiannya. Nah, dimulai dari kode puskesmas, kemudian ada nama puskesmas, desa, bulan, tahun, serta nama bidan yang melakukan pelayanan. Kemudian di sini di kolom 1 diisi nama lengkap ibu hamil, kolom 2 diisi NIK yang sesuai dengan KTP, bila ibu tidak punya KTP diberi tanda datar, garis datar ya. Kemudian kolom 3 diisi dengan alamat ibu hamil, desa atau kelurahan, kolom 4 diisi sumber pembiayaan, apakah ibunya memakai JKN, jam kesda, kemudian jam persal atau pribadi dan lain-lain. Kolom 5 diisi usia ibu dalam tahun. Kolom 6 diisi status grafit, partus, dan abortus. Kolom 7 diisi dengan jarak kehamilan saat ini dengan kehamilan terakhir, tahun dan bulan. Kolom 8 diisi tanggal tafsiran persalinan. Kolom 9 diisi tinggi badan ibu hamil dalam sentimeter. Kolom 10 diisi ukur lingkar lengan atas dalam senti. Kemudian saat diukur pertama kali untuk bumil yang KEK, hasil pemeriksaan lila diisi di bulan kunjungan. Kolom 11 diisi dengan status TD ibu hamil saat screening. Kolom 12 diisi tanggal pemberian injeksi TD bila diberikan. Kolom 13 diisi hasil screening anamnesa TBC atau suspek atau non-suspek. Kolom 14 diisi hasil screening anamnesa kesehatan jiwa. Kolom 15 diisi hasil pemeriksaan hemoglobin. 16 diisi golongan darah ibu hamil. Kolom 17 diisi hasil pemeriksaan protein urin. Kolom 18 diisi hasil pemeriksaan glukosa urin. Kolom 19 diisi hasil pemeriksaan HIV. Kolom 20 diisi dengan sifilis. Kolom 21 diisi hasil pemeriksaan hepatitis B. Kolom 22 diisi dengan hasil pemeriksaan TBC secara mikroskopis atau secara laboratorium ya. Kolom 23 diisi hasil pemeriksaan malaria. Kolom 24 diisi bila ada hasil pemeriksaan laboratorium yang lain. Nah, kemudian kolom 22 ini di hasil pemeriksaan ada pemeriksaan TBC di mana dilakukan secara mikroskopis, apakah hasilnya positif atau negatif. Kolom 23 itu diisi hasil pemeriksaan malaria, 24 hasil pemeriksaan laboratorium jika ada.
25 diisi dengan jenis konseling yang sudah diberikan, 26 diisi dengan hasil screening jenis komplikasi penyerta dalam kehamilan. Kolom 27 diisi dengan tata laksana untuk ibu hamil dengan resiko dan penyulit termasuk di dalamnya itu adalah rujukan. Kolom 28 sampai 39 itu diisi dengan hasil tanggal kunjungan dan hasil pemeriksaan, misalnya pemeriksaan BB, TFU, DJJ, presentasi, TTD, PMT, kemudian ada kelas ibu, kemudian untuk kinerja pelayanan K1, K4, K6 sampai dengan melahirkan. Kolom 40 diisi dengan tanggal lahir dan hasil kelahiran, hidup atau mati atau maserasi atau fresh. Kemudian kolom 41 sampai 42 diisi berat lahir bayi dalam gram, 43 diisi dengan cara persalinan, apakah normal, SC, vakum atau forceps. Kolom 44 diisi dengan tempat persalinan, seperti di rumah, apakah di puskesdes, polindes, puskesmas, PMB, klinik, atau rumah sakit. 45 diisi dengan penolong persalinan, ditolong bidan kah atau dokter, atau SPOG, perawat, dukun, atau yang lainnya. Kolom 46 diisi dengan penyulit persalinan, apakah ada penyulit selama persalinan. Kolom 47 sampai 50 itu diisi dengan tanggal dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan periode kunjungan nifas, seperti BB-nya, tensinya, atau diberikan pemberian fit A. Kolom 51 diisi dengan tanggal kunjungan dan jenis metode KBPP yang dipilih, apakah pil, suntik, implan, IUD, kondom, MOW, MOP, atau cara yang lain. Kolom 52 diisi dengan tata laksana kasus untuk ibu nifas dengan penyulit, termasuk di dalamnya apakah dia rujukan, ditulis dengan tanggal dan jenis tindakan. Kemudian yang terakhir kolom 53 diisi hal-hal lain yang penting untuk dituliskan. Jadi dimasukkan ke dalam keterangan. Nah, di sini ada simbol-simbol ya Kak ya. Simbol-simbol untuk di mana presentasinya itu ada KP untuk kepala, BS bokong atau sungsang, LLO untuk letak lintang atau oblik. Kemudian untuk status imunisasinya itu ada TD, TT1, TT2, TT3, TT4 sampai TT dengan 5. Kemudian ada lahirnya, apakah lahir mati, stillbirth, apakah dia terjadi maserasi atau fresh. Seperti itu ya Kak ya, untuk catatan dari presentasi, status imunisasi, serta lahir mati. Oke, kita lanjut dengan lihat kolomnya. Nah, ini merupakan kolomnya ya Kak ya. Ini saya langsung masuk ke dalam bagian dalam itu yang ada bulan, tahun, bidan, nomor, nama bayi, nama ibu, NIK, kemudian alamat, sumber pembiayaan, usia ibu, status GPA, kemudian jarak kehamilan, taksira persalinan, kemudian tinggi badan, lila, screening imunisasi, screening TBC, screening jiwa, laboratorium, konseling komplikasi serta tata laksana ibu hamil. Ini merupakan merupakan form yang ada pada tahun 2020. Jadi tiap daerah itu berbeda-beda ya Kak ya. Nanti diisi sesuai dengan kolom atau isian yang saya jelaskan tadi. Ini untuk kolom pemeriksaannya. Jadi nanti hasil pemeriksaannya itu untuk selanjutnya diisi pada saat dia periksa misalnya bulan April, terus diisi BB, TB, TFU, dan lain-lain. Kemudian kunjungan ke-1 atau kunjungan K1, kunjungan K4, atau yang lainnya seperti itu. Kemudian tanggal lahir ini status persalinannya seperti apa, kemudian cara tempat dan pertolongan persalinannya seperti apa, kemudian pelayanan dan klasifikasi pada masa nifas. Kemudian ada juga ini pelayanan KBPP tadi, itu yaitu metode kontrasepsi. Kemudian ada tata laksana kasus termasuk masalah yang terjadi pada masa nifas. Seperti itu. Nah, jika ada keterangan-keterangan lain bisa dimasukkan ke dalam kolom keterangan. Nah, selain dimasukkan ke dalam cohort tadi ya, yang manual, ada juga namanya sistem e-cohort. E-cohort sekarang versi yang sekarang ya Kak, karena dia adalah versi yang elektronik dari cohort ibu hamil yang menyediakan metode yang efisien dalam mencatat data pasien. Kenapa? Karena e-cohort ini bisa untuk datanya itu direkam, bisa disimpan, dan diakses secara digital. Karena untuk mengurangi resiko kehilangan data, meningkatkan akurasi data, dan mendukung pemantauan kesehatan ibu hamil dengan lebih baik.
Seperti itu ya, Kak. Ya, halo, Assalamualaikum. Di sini saya ada soal mengenai contoh soal tentang kohort ya, Kak ya. Oke. Tanggal 5 Oktober 2023, Nyonya M, 28 tahun, datang ke bidan desa untuk periksa kehamilan. Status kehamilan G1P0A0, HPHT 1 Oktober 2023. Ia baru pertama kali datang ke bidan desa. Alamat Nyonya M berada di Kampung Subur, Desa Indah, Kecamatan Bahagia. Diperiksa tensi 110/70, tinggi badan 156 cm, BB 56 kg, serta lila 24 cm. Dalam hal ini, Nyonya M termasuk dalam cakupan apa? A. K1, B. K2, C. K3, D. K4, atau E. KN. Ya, kita lanjut soal kedua. Seorang perempuan umur 24 tahun G1P0A0 datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan ini pertama kali datang ke bidan. Hasil pemeriksaan tensi 120/80, suhu 36,5, planotes positif, tanda Chadwick positif. Simbol kohort humil apa yang dipakai pada kasus di atas? A. Lingkaran atau 0, B. Tanda bintang, C. Tanda pagar, D. Segitiga, atau E. Tanda plus. Oke Kak, soal selanjutnya, Nyonya Risma, umur 29 tahun, G1P0A0, datang ke bidan praktik mandiri untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan ia hamil 7 bulan dan sudah 3 kali datang ke bidan. Nyonya Risma telah diberikan tablet FE. Hasil pemeriksaan tensi 120/80, suhu 36,5 derajat Celcius. Simbol kohort apa yang dipakai pada kasus tersebut? A. Tanda 0, B. Bintang angka 7, C. Segitiga, D. Bintang angka 5, atau E. Positif. Kira-kira apa jawabannya ya Kak ya? Nah, ini ada kode dan simbol dalam pengisian kohort ya Kak ya. Menurut teori, angka 0 itu diisi K1, tanda pagar untuk K4, tanda bintang itu untuk PN atau PN itu persalinan, tanda positif itu untuk kematian ibu. Tetapi kalau di praktek, tanda bintang itu untuk ibu yang sudah diberikan tablet FE, kemudian tanda segi 4 itu K1 murni, tanda lingkaran itu K1 akses, tanda segitiga itu untuk K4. Jadi penggunaan simbol di lahan itu berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing tempat. Kemudian ini ada tambahan lagi untuk yang ada tanda lingkaran. Itu artinya K1 akses dilakukan pada umur kehamilan 7 bulan. Jadi kalau misalnya ibunya itu K1 aksesnya usia kehamilannya 6 bulan, jadi di dalam lingkarannya itu angka 6. Kemudian tanda bintang ini telah diberikan tablet FE pada umur kehamilan 8 bulan. Berarti tanda bintang dan tanda 8. Tapi kalau misalnya di FE-nya diberikan itu pada usia kehamilan 7 bulan, berarti tandanya atau simbolnya itu bintang dan angka 7. Seperti itu ya Kak ya. Silakan dijawab soalnya. Nanti kita bahas bersama-sama. Terima kasih.